Dikala Tianong tengah kebingungan menghadapi si perengut jiwa, tiba-tiba datang seorang pemuda gondrong membantunya. Siapakah pemuda gondrong itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Namun tingkat kepandaian si kakek bungkuk ini lebih tinggi dari si perengut jiwa. Ilmu tongkatnya lebih lihai dari Kiat Bo Ho Siang. Luas serangan itu dikelitkannya dengan mudah. Bahkan kini tongkat di tangan kirinya menyapu-nyapu dahsyat sekali. Song Tianong dalam tingkahnya yang gila-gila itu beberapa kali hampir kena dihantam senjata lawan. Dan masih saja dia bertingkah aneh yang bukan-bukan, sambil tak lupa mengejek dan mencaci maki lawannya, sehingga Wang Li alias pengemis sakti tangan kida penasaran setengah mati. Dengan matanya yang tajam dan pengalaman luas, Peng Ho, si tokoh utama di Mongol, segera melihat bahwa sesungguhnya Tianong memiliki dasar ilmu silat yang lebih hebat dari pengemis sakti tangan kidal. Buktinya, sampai 20 jurus di muka, pemuda ini masih melayani tokoh lihai yang berasal dari Tibet itu dengan tangan kosong. Cuma karena tingkahnya yang aneh dan gila-gilaan itulah yang membuat dia seolah-olah tak mau menurunkan tangan jahat dan hanya ingin mempermainkan musuh. Kiat Bo Ho Siang, kau bantulah pengemis sakti, berseru Peng Ho setelah 20 jurus lagi berlalu tanpa kampretnya itu bisa melakukan sesuatu terhadap Tianong. Kiat Bo Ho Siang cabut tongkat badannya dan menyerbu ke dalam kalangan pertempuran. Curang, teriak Wiro marah. Orang asing, tutup mulutmu, setak Peng Ho. Kau tak ada hak mencampuri urusan orang lain. Lekas angkat kaki dari sini kalau tidak ingin ku gebuk. Enak betul memerintah orang. Kau kira aku ini kacung muka? Makan ini, teriak Wiro sambil keluarkan sisa satu buah apel dari dalam sakunya. Buah ini dilemparkannya dengan sebat. Peng Ho bergerak cepat, tapi dia kecelek karena Wiro sama sekali tidak menyerangnya, melainkan melemparkan buah apel itu karena Li Bei-hun masih tegak tak berdaya karena ditotok. Buah apel itu mendarat tepat di tengkuk Li Bei-hun. Totokan yang sejak tadi menguasai si gadis serta mata buyar karena memang disitulah sebelumnya Tianong telah menotok Bei-hun, yakni sewaktu gadis ini hendak melarikan diri dari Kiat Bo Ho Siang yang hendak membunuhnya. Nona, tadi kau telah diselamatkan oleh pemuda itu. Sekarang bantulah dia, seru Wiro. Li Bei-hun katupkan bibirnya rapat-rapat. Kemudian seolah-olah patuh, dia memungut sebilah golok milik bekas seorang prajurit kerajaan dan tanpa banyak bicara terus ke kalangan pertempuran. Sebenarnya Wiro merasa yakin kalau Tianong tak akan mudah dikalahkan sekalipun dikeroyok 2 orang oleh pengemis sakti tangan kida dan Su Sioknya sendiri. Namun pendekar 212 ini yang sudah gatal tangan ingin ikut bertempur diam-diam mendapat akal. Maka dilepaskannya totokan Bei-hun lalu disuruhnya gadis ini membantu Tianong. Mendapat bantuan ini, dengan sendirinya Tianong semakin sulit untuk dirobohkan. Malah kebalikannya, 2 lawannya kini yang berada dalam keadaan kedudukan sulit. Dan hal ini diketahui oleh Peng Ho, si tokoh lihai dari Mongol. Sebenarnya, dia tak perlu mengkhawatirkan keselamatan Kiat Bo Ho Siang. Bahkan dia ingin sekali kakek-kakek bangsa Han yang sejak lama dibencinya itu mampus saat itu juga. Namun dia sama sekali tak ingin kalau kambracnya dari Tibet, yakni pengemis sakti tangan kida sampai celaka. Maka tak menunggu lebih lama lagi, Peng Ho segera menyerbu pula ke dalam kancah pertempuran. Pertempuran tambah kian berkecamuk dengan kehadiran Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212. Akankah tokoh-tokoh Mongol itu bisa dikalahkan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.